dalam pertandingan tanggal 9 Desember 2020 nanti, maka kami mohon doa restu kepada Bapak dan Ibu. Kami ngasih tahu bahwa kami mencalonkan diri. Calon yang ada di Kabupaten Bengkayang itu ada 4 pasang. Salah satu pasangan yang betul-betul mewakili orang kita itu adalah Bapak Dr. Andes Herman Ipo, Master Pendidikan, dan saya sendiri Yohanes Pasti. Kebetulan asal saya dari Montrado dan orang Siraba asalnya. Dan orang Sangkubana Kelawit ini juga adalah bagian daripada saya, karena selain saudara juga kenal baik dan merasa senasib juga dengan saya. Baik itu senasib dalam ya pembangunan ya, karena kita perlu pembangunan, kita merasakan sekarang macam mana sakitnya kita perlu pembangunan, tapi kondisi kita seperti ini, pemerintahan Bengkayang ya, kondisi negara juga ada COVID ya, jadi semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua, sebelum saya lanjut, apa maksud dan tujuan saya mencalonkan diri? Apa yang melatar belakangi saya ini harus mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati? Pertanyaannya, kenapa Bapak tidak calon bupati saja? Sedangkan Bapak dulu 2010 pernah calon bupati. Jawabannya sederhana saja, karena saya tidak punya partai. Kemarin saya sebagai orang Golkar melamar di Golkar. Tapi karena Golkar ini banyak kadernya, karena saya bukan pengurus lagi, tentulah yang pengurus yang memakai atau menggunakan perahu Golkar. Saya tidak kebagian di situ. Karena saya tidak kebagian di situ, ada partai yang mau membantu saya menyelamatkan Kabupaten Bengkayang dalam rangka perhelatan pemilu tanggal 9 Desember, maka muncullah nama partai PKB dan Partai Demokrat. Ini partai yang cukup disiplin, yang betul-betul nasionalis, yang betul-betul mau bekerja sama dengan rakyat kecil. Kalau saya ini kan posisi saya ini rakyat kecil. Saya tidak punya partai, saya bukan pengurus partai, tapi saya dipercaya oleh partai bersama Dr. Andes Herman Ipo. Nah, dan yang kedua, saya memperkenalkan juga Herman Ipo ini putra asli Bengkayang. Kebetulan bahasanya bahasa Bekati. Dia ini terdiri dari kalangan pegawai negeri, bapaknya sebagai pensiunan pegawai, dan beliau ini juga sebagai dosen di Pontianak, di Untan. Selama jadi dosen, beliau berhenti karena beliau masuk politik, yaitu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan 2 periode di Partai Demokrat. Ini posisi beliau sekarang, beliau sebagai calon bupati. Nah, kami ini dijodohkan oleh partai, bukan kami berdua yang mau berjodoh, tapi partai menjodohkan kami karena hasil survei. Survei Pak Herman Ipo ini melampaui dari survei calon bupati yang lain. Survei saya juga sebagai calon wakil bupati melampaui dari calon wakil bupati yang lain. Kami sudah 3 kali survei. Saya juga pernah melamar dulu di partai PDI Perjuangan, saya pernah melamar di Partai Golkar, pernah melamar di Nasdem, saya pernah melamar juga di Partai Demokrat dan PKB. Namun pada saat survei di partai yang lain juga kami menduduki posisi yang tertinggi sebagai wakil. Disurvei lagi oleh partai yang lain juga saya menduduki posisi yang lebih tertinggi sebagai wakil, dan terakhir disurvei Partai Demokrat juga saya menduduki posisi yang tertinggi. Artinya itulah yang melatar belakangi saya sehingga saya ini harus berpikir. Pertama-tama yang membuat saya harus berpikir karena saya juga pelaku sejarah di Kabupaten Bengkayang. Bengkayang ini adakan hasil pemekaran Sambas. Kita ini waktu itu minta memisahkan diri itu sangat beralasan karena Bengkayang ini terlalu luas, penduduknya sedikit tapi wilayahnya luas. Tapi syarat undang-undang dapat dibenarkan Bengkayang bisa jadi kabupaten. Maka waktu itu banyaklah tokoh-tokoh kita sebagai pelaku sejarah, yaitu Bapak almarhum Libertus Ahi, Bapak almarhum Pak David Daror, Bapak almarhum Pak Tongko, Bapak almarhum Pak Jongca, Bapak almarhum Pak Simu, almarhum Pak Takot. Inilah orang-orang yang dulu memprakarsai pemekaran, yang generasi mudanya adalah kami-kami ini, termasuklah Pak Lukas dan saya, Pak Acap waktu itu. Jadi kami ini sekarang sebagai generasi muda, tapi sekarang sudah jadi orang tua, harus menyampaikan informasi.
Kenapa harus dimekarkan Kabupaten Bengkayang dari Kabupaten Sambas? Karena Bengkayang terlalu luas, jangkauannya terlalu jauh, sampai Jago Babang, Sungkung, dan Bengkayang perlu pembangunan, dan orang kita ini perlu diselamatkan supaya jadi pemimpin. Nah, jadi untuk itu kita memekarkan Kabupaten Bengkayang jadi kabupaten. Muncullah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99 yang mengatur tentang Kabupaten Bengkayang. Yang kedua, saya waktu itu sudah dipercaya oleh rakyat sebagai anggota DPR. 4 periode sebagai anggota DPR, 2 periode sebagai pimpinan DPR, 1 periode ketua DPR, 1 periode wakil ketua DPR. Banyak karya yang sudah kami buat untuk daerah kita ini. Macam mana saya dan Pak Luna menata Bengkayang supaya aman tenang, macam mana investasi bisa masuk, pajak bertambah, pembangunan bisa kita dorong ke kampung-kampung walaupun duitnya sedikit. Macam mana kami ini membuat peraturan daerah, mencarikan daerah ini duit. Perda yang kami buat itu, peraturan daerah itu, macam mana pajak, retribusi bisa bertambah, perusahaan bisa masuk, aman tenang 24 jam. Duit sedikit kita masih bisa dorong pembangunan, termasuk ke Kilawit ini masih ada pembangunan, Desa Sebau. Ini bukti bahwa kita tidak main-main mengurus Bengkayang. Dan yang ketiga, saya tidak rela kalau nanti situasi seperti ini, mana situasi COVID, mana situasi pemerintahan kita sedang bermasalah, tahu Bengkayang bermasalah, tahu kan? Tahu kan? Nah, Bengkayang sedang bermasalah. Sekarang Bengkayang itu hampir terjadi kekosongan dalam pemerintahan. Bupati tidak ada, wakil bupati tidak ada. Nah, hanya sekda yang mengendalikan Bengkayang. Lalu selanjutnya, pegawai kita ini sekarang mau bekerja sudah bingung. Kenapa? Karena tidak, ibaratkan tidak ada pelindungnya, tidak ada pengayomnya, tidak ada ibaratkan siapa pembela mereka lagi dalam bekerja. Jadi mau tidak mau sekarang situasi Bengkayang itu seperti inilah adanya. Nah, maka untuk itu perlu kita selamatkan Bengkayang ini. Ke depan siapa yang cocok jadi Bupati Bengkayang? Tentu kami ini yang cocok jadi Bupati Bengkayang. Karena kami pelaku sejarah. Karena kami sudah memahami tugas dan fungsi pemerintah di Kabupaten Bengkayang. Saya sudah 4 periode dalam pemerintahan. Kami ini kebetulan latar belakangnya juga, pendidikannya juga, memang kita ini memahami tugas dan fungsi hukum otonomi daerah. Artinya kita menata pemerintahan yang dipercayakan pemerintah pusat kepada daerah. Jadi untuk itulah maka saya terpanggil mau mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, berpasangan dengan Dr. Andes Hermaniko. Nah, itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, hasil survei 3 partai politik tadi. Kami ini dinyatakan layak. Nah, latar belakang yang ketiga, saya sudah mengumpulkan tokoh-tokoh juga sebelum saya membuat keputusan, mengumpulkan pendeta sebelum membuat keputusan, berdoa, minta petunjuk dengan Tuhan. Ternyata kami dinyatakan layak untuk bisa dicalonkan sebagai calon wakil Bupati Bengkayang. Nah, sekarang yang ketiga, apakah masyarakat di sini setuju saya harus mencalonkan diri? Itu pertanyaannya. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Kalau setuju berarti kita sepakat ya, karena kita senasib. Kita perlu pembangunan, kita perlu pemimpin. Saya ini hanya dipasang sebagai pemainnya saja. Karena kami yang dipercaya oleh negara. Nanti kalau kami terpilih. Tapi yang memberi masukan, saran pendapat, yang mengawasi kami adalah rakyat. Makanya jangan segan-segan mengusulkan pembangunan. Jangan segan-segan menegur pemerintah kalau salah. Tegur saja, tidak apa-apa. Itu dah biasa kita. Kalau berurusan dengan saya itu tidak terlalu resmi-resmi lah. Saya ada pun lewat pun kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan sampaikan. Kita pasti menerima informasi itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang ketiga, saya mau menjelaskan sedikit visi dan misi dan program kerja ke depan. Kenapa dipajang di sini visi misi? Apa barang maksudnya makhluk visi misi ini? Visi misi di sini kita tayangkan Bengkayang baru. Bengkayang baru. Baru ini B-nya itu adalah di sana macam mana Bengkayang itu bersih. Bersih artinya dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terjadi korupsi. Tidak terjadi adanya manipulasi, tidak terjadi adanya KKN, itu bersih. Macam mana menata pemerintahan itu sehingga Bengkayang itu bisa baik dalam tata kelola pemerintahan yang disebut adanya good governance and clean governance. Itu yang penting. Maka di sana nanti kita akan memberi kepercayaan
mendelegasikan sebuah kewenangan kepada semua stakeholder yang ada bekerja sesuai dengan perintah peraturan perundangan yang ada. Artinya peraturan perundangan inilah sebagai pandangan atau acuan daripada pemerintah itu untuk bekerja. Tidak ada lagi yang sifatnya kiri kanan, itu tidak boleh. Karena sekarang negara sedang menegakkan hukum. Bengkayang harus bersih, makanya disebut di situ Bengkayang baru. Terus yang kedua apa itu? Adil. Adil dan pemerataan. Yang mana adil dalam menata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang, menata pembangunan, menata pemerintah, pegawai, seterusnya itu. Kita minta adil, adalah keterwakilan nanti dari kita di sini juga menjadi pemimpin di Bengkayang, jadi kepala dinas, ada yang jadi camat dan seterusnya. Harus adil, tidak boleh lagi tidak adil. Demikian juga kirim pembangunan. Kalau bangun jalan, umpamanya di sini jalan paling utama dibangun, daerah sana bangun juga, adil namanya. Jangan sampai tidak adil. Nah, masyarakat harus diberi pelayanan yang adil. Yang ketiga, R. R ini apa? Religius dan toleransi. Artinya agama, adat istiadat itu semuanya berserah kepada Tuhan. Religi, kepercayaan, religius, ya. Kita bina. Kepercayaan ini kita bina. Jangan ada yang kita tinggalkan. Masyarakat adat pasti menjalankan sesuai dengan adatnya. Orang gereja dan agama pasti itu sebagai pegangan utama kita, percaya Tuhan. Jangan kita tinggalkan kepercayaan kita. Orang masjid juga begitu. Kita berikan pelayanan yang adil, yang sama. Tidak boleh ada perbedaan. Orang Pekong juga begitu. Hindu, Buddha juga begitu. Di Kabupaten Bengkayang ini banyak agamanya. Itu religius. Terus yang keempat, humanis. Unggul, berkualitas di tingkat lokal dan nasional. Artinya, kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Satu contoh, pendidikan yang berkualitas itu artinya kita mengutamakan nanti tata kelola birokrasi itu, pemerintah itu, pegawai itu harus betul-betul sesuai dengan basic dan kemampuannya. Kalau yang bisa ditingkatkan pendidikannya, kita tingkatkan lagi. Ada program pendidikan sekolah. Demikian juga rakyat. Anak-anak yang punya kemampuan untuk belajar, kita jaring, kita beri kesempatan untuk ada program beasiswa. Kita lanjutkan program yang sudah ada. Ini namanya religius. Unggul. Unggul di situ juga kita macam mana unggul dalam kualitas. Artinya kualitas apapun yang kita buat. Seperti contoh, saya mengatakan nanti ada program pendidikan formal dan non formal. Yang tadi kita bicara itu formal, artinya yang resmi melalui jalur pendidikan resmi. Pendidikan non formal artinya pendidikan yang melalui pelatihan, kursus, diklat, dan seterusnya. Nanti Bengkayang ini kita berjuang bersama pemerintah, bersama rakyat untuk menghadirkan ada balai latihan kerja, untuk mendidik kelompok tani, untuk mendidik ibu-ibu, untuk mendidik para pemuda-pemudi. Bagaimana dia belajar kursus sesuai dengan peruntukannya. Contoh, balai latihan kerja itu sekolah yang tidak formal. Nanti kita datangkan dari ITB, dari Bandung, tenaga ahlinya, mendidik orang-orang kita di kampung-kampung. Latihan nanti melalui balai latihan kerja. Macam mana pandai membuat pupuk, macam mana pandai membuat bibit, macam mana pandai ambak pertukangan, macam mana pandai bengkel, macam mana pandai memasak, pandai nyalon, macam-macam jenis pandai. Kalau dia sudah pandai nanti, dia ada sertifikat. Kalau ada sertifikat, pasti nanti ada kerjasama dengan perusahaan daerah dan bank daerah. Bank BPD, perusahaan daerah, dan perusahaan daerah ini nanti sebagai payung membina koperasi-koperasi yang ada di tingkat desa. Jadi untuk itu maka ke depan unggul dan berkualitas, apapun yang dikerjakan pasti berkualitas. Contoh, Sangkubanan nanti ada orang yang ahli di bidang perbengkelan, ada ahli di bidang pertanian. Pasti apa yang dikerjakannya berkualitas. Tanam sayur yang bagus, bisa ekspor. Tanam timunnya yang bagus, tanam tomatnya bagus, bisa ekspor. Itu berkualitas. Tanam durian unggul. Tanam nanti bikin ternak unggul. Itu semua bisa masuk pasar dunia. Kalau bisa seperti itu, artinya pemerintah daerah ini bisa maju. Daerah ini bisa maju. Karena unggul dan berkualitas. Nah, yang kedua, kita ini mendorong sektor pertanian itu, artinya kita meningkatkan penyuluhan, termasuklah di sana kita tingkatkan lagi untuk macam mana masyarakat bisa mendapatkan pupuk subsidi. Macam mana masyarakat bisa mendapatkan PPL,
macam mana masyarakat bisa mendapatkan alat pertanian. Itu terus kita dorong. Tidak bisa kita tinggalkan program yang sudah ada. Demikian juga sektor perkebunan, sama kita dorong untuk mempermudah rakyat bisa berkebun, ya sesuai dengan peruntukannya. Kita dorong. Terus selanjutnya kita juga akan mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu seperti jalan skala prioritas. Seperti contoh, jalan dari Samalantan ke Bukilawit. Waktu saya panitia anggaran, masih wakil ketua DPR, sampai kita anggota DPR, selalu kita anggarkan daerah ini. Hanya persoalannya, anggaran itu tidak sampai ke kita. Karena banyak program-program yang sudah disepakati itu yang tidak sampai ke kita. Artinya pembangunan itu tertunda. Akibat apa tertunda? Kita tidak terlalu tahu persoalan tertundanya apa. Tapi yang jelas kami, karena sebagai anggota DPR, waktu itu kewenangan kami hanya sebatas menganggarkan saja. Karena DPR bukan eksekutor, bukan eksekusi. DPR itu hanya tugasnya menganggarkan saja, membuat peraturan daerah, mengawasi kerjanya pemerintah, itu tugas DPR. Tapi dilaksanakan atau tidak pembangunan di suatu daerah itu kewenangan bupati dan wakil bupati. Maka begitu pentingnya kita harus memilih bupati atau wakil bupati. Supaya pembangunan itu bangun di sini. Sesuai dengan perencanaan yang ada, bangun. Karena pembangun rakyat itu nanti tidak segampang membalik telapak tangan. Umpamanya orang Sangkubana Kelawit ini perlu jalan. Itu harus musrenbang dulu, musyawarah rencana pembangunan dulu. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu nanti, maka itu direkam di dalam buku APBD, nanti baru diperintah untuk dilaksanakan. Sesuai dengan tahapannya. Artinya, itu kewenangan pemerintah yang menjalankan, yang melaksanakannya. Jadi untuk itu saya berharap malam hari ini, kita ke depan mau berjuang bersama. Karena kita merasa senasib, karena kita perlu perwakilan di dalam pemerintahan, di Bengkayang. Saya yakin orang Sangkubana Kelawit ini bersedia mau bekerja sama yang baik dengan saya, menjadi tim saya. Tim pemenangan Yohanes Pasti. Tim pemenangan Dr. Andes Herman Ipo bersama Yohanes Pasti. Ada di Kubu Kelawit dan Sangkubana. Tim ini sifatnya relawan, bukan tim yang sifatnya khusus, tapi relawan. Artinya orang bekerja tanpa pamrih, orang bekerja tanpa mengharapkan embel-embel, tapi memang betul-betul dia bekerja untuk membangun kampungnya, daerahnya. Ini bupati kami, ini wakil bupati kami. Ini harus menang, nanti kami dapat pembangunan. Itu nanti hadiahnya. Tapi kalau bentuk tim, tiba-tiba umpamanya sedikit-sedikit uang, bang, tidak mungkin. Dari mana dapat uang? Sekarang negara sedang menegakkan hukum. Apabila ada calon yang main uang, pasti itu disuruh dia korupsi. Pasti dia mau korupsi itu. Apabila ada calon main uang, itu pasti dia ada rencana untuk korupsi. Maka calon itu tidak boleh main uang. Nah, untuk itulah maka malam hari ini saya menghimbau kepada kita semua, mari kita berjuang bersama untuk membangun Bengkayang. Kita pilih calon pemimpin yang berpengalaman, yang berpendidikan, yang tidak bermasalah. Dan kita pilih calon pemimpin yang tidak membebani daerah. Artinya secara pribadi keluarganya tidak ada masalah. Katakanlah macam saya, umpamanya istri saya kan hanya satu. Anak saya kan sudah pada sekolah, pada sarjana. Demikian juga Pak Dr. Andes Ipo nih. Beliau ini istrinya hanya satu. Dan juga anak-anaknya sudah sarjana semua. Jadi kami tidak membebani daerah lagi untuk mengongkosi anak kami. Tidaklah berarti jatah yang untuk rakyat beasiswa untuk anak-anak, lalu kita ambil untuk anak kita. Itu tidak bisa. Artinya itu tidak boleh lagi, itu memang untuk rakyat. Nah inilah contohnya bahwa malam hari ini saya datang, saya mohon doa restu kepada masyarakat Kubu Kelawit dan Sangkubana, beri kami kepercayaan untuk menjadi pemerintah di daerah ini. Pastikan tanggal 9 Desember nanti kita boleh dipercaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, yaitu Bapak Dr. Andes Herman Ipo bersama saya sendiri, Yohanes Pasti, sarjana hukum dan magister hukum. Jadi untuk itulah maka malam hari ini saya minta sekali lagi pesan saya, jangan sekali-sekali berbicara pohon sawit, pohon kayu ara. Siapa yang memberi duit pasti masuk penjara, yang menerima duit pasti sengsara, kan?
Betul kan? Jangan coba-coba main pohon sawit, pohon kajuara. Siapa yang memberi duit pasti masuk penjara, dan menerima duit pun pasti sengsara. Tidak dapat pembangunan. Nanti dibikin pembangunan habis diambil atas nama rakyat, tapi duitnya dapat tentu. Itu jangan coba-coba kita lakukan. Dan harga diri kita ini tidak bisa dibayar dengan uang. Masa harga diri kita dibayar 100.000 5 tahun? Murah benar harga diri kita. Yang kedua, tidakkah kita mikirkan anak cucu kita macam ini? Nanti kemana nih masa depannya? Kalau kita salah langkah sekarang sama dengan kita membunuh masa depan anak cucu kita. Kalau kita salah pemimpin, contoh ya, salah pemimpin, katakanlah. Lalu tiba-tiba dia keluarkan kebijakan yang salah. Mengeluarkan izin, lalu dikeluarkannya izin kawasan rakyat, kawasan kebun rakyat dijadikan kawasan tanaman industri atau tanaman perkebunan perusahaan. Artinya itu sama dengan membinasakan rakyat. Mestinya kita harus tahu mana kawasan untuk pertanian, mana kawasan untuk kebun masyarakat, mana kawasan untuk perusahaan besar. Itu harus tahu kita, ada kawasan-kawasannya. Nah, itu pemimpin yang bijaksana. Tapi kalau keluarkan izin sembarangan, kasihan rakyatnya. Nah, nanti rakyat ini, anak-anak kita ini mau makan apa nanti?